Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Nesita Takwa, Guru Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Dan hadis tentang berpikir kritis, ilmu pengetahuan dan teknologi. Toleransi, memelihara kehidupan manusia, musibah, ujian, cinta tanah air, dan moderasi beragama. Mempresentasikan pesan-pesan Al-Quran dan hadis tentang pentingnya berpikir kritis, ilmu pengetahuan dan teknologi, toleransi, memelihara kehidupan manusia, musibah, ujian, cinta tanah air, dan moderasi beragama. Membiasakan membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa berpikir kritis, ilmu pengetahuan dan teknologi, toleransi, memelihara kehidupan manusia, musibah, ujian, cinta tanah air, dan moderasi beragama adalah ajaran agama. Membiasakan sikap rasa ingin tahu, berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, toleransi, peduli sosial, cinta damai, semangat kebangsaan, dan tanggung jawab, sabar, tabah, pantang menyerah, tawakal, dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi ujian dan musibah, cinta tanah air, dan moderasi dalam beragama. Tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik mampu menganalisis Quran Surat Yunus ayat 40 sampai ayat 41 tentang toleransi, Quran Surat Al-Maidah ayat 32 dan hadis tentang memelihara kehidupan manusia. Kedua, peserta didik mampu membaca dan menghafal Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41 tentang toleransi, Quran Surat Al-Maidah ayat 32 dan hadis tentang memelihara kehidupan manusia. Ketiga, peserta didik mampu menjelaskan mengenai Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41 tentang toleransi, Quran Surat Al-Maidah ayat 32 dan hadis tentang memelihara kehidupan manusia. Keempat, peserta didik mampu menerapkan sikap toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Apa itu toleransi? Amatilah dan berikan tanggapan tentang pesan-pesan gambar di bawah ini, yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Yunus ayat 40. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 41. Hukum tajwid Quran Surat Yunus ayat 40 sampai ayat 41. Isi kandungan Quran Surat Yunus ayat 40 sampai ayat 41. Dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan hal-hal berikut. Pertama, umat manusia terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah golongan ada umat yang beriman terhadap kebenaran kerasulan dan kitab suci yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Kedua, ada golongan umat yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. Kedua, orang-orang yang berbuat kerusakan adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW serta kaum muslim untuk menjauhi golongan orang yang mendustakan Al-Quran yang menjadi penyebab utama kerusakan di muka bumi, serta menjauhi perbuatan keji mereka. Keempat, setiap amalan perbuatan akan diberi balasan yang setimpal. Kelima, toleransi dalam menghadapi perbedaan. Hadis tentang toleransi, yang artinya Ibnu Abbas ia berkata,
Ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifah As-Sunnah, yang lurus dan toleransi. Toleransi. Menurut istilah, toleransi berasal dari bahasa Latin, tolerare, yang berarti sabar atau menahan diri. Sedangkan menurut terminologi, toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati pendapat, pandangan, ataupun kepercayaan yang bertentangan dengan diri sendiri. Dalam Islam, istilah toleransi dikenal dengan tasamuh atau tasahul, yang berarti kemudahan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 dan hadis tentang memelihara kehidupan manusia. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu kaum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau kisas, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua orang. Barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul-rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka telah melampaui batas di bumi. Hukum tajwid. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 terdapat 3 pelajaran yang dapat dipetik. Pertama, nasib kehidupan manusia memiliki kaitan dengan orang lain yang saling berhubungan. Oleh karena itu, terputusnya sebuah mata rantai akan mengakibatkan musnahnya sejumlah besar umat manusia. 2. Nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Pembunuhan seseorang manusia dengan maksud jahat merupakan pemusnahan sebuah masyarakat, tetapi keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap seorang pembunuh dalam rangka kisas merupakan sumber kehidupan masyarakat. Ketiga, mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia, seperti dokter, perawat, atau polisi, harus mengerti nilai pekerjaan mereka. Membunuh atau menyelamatkan orang sakit dari kematian bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Hadis tentang memelihara kehidupan manusia. Artinya, Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memenuhi muahad orang non-muslim yang mendapatkan janji jaminan keadaan dari orang muslim, ia tidak akan dapat mencium harumnya surga, padahal harumnya dapat dicium dari perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Penerapan sikap toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Pertama, saling menghargai adanya perbedaan keyakinan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain agar mereka mengikuti keyakinan kita. Orang yang berkeyakinan lain pun tidak boleh memaksakan keyakinan kepada kita. 2. Saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Manusia diciptakan dengan membawa perbedaan. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. 3. Belajar empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bantulah orang yang membutuhkan. Sering terjadi tindak kekerasan disebabkan hilangnya rasa empati. Ketika ingin mengganggu orang lain, harus sadar bahwa mengganggu itu akan menyakitkan. 4. Dengan toleransi, yaitu sikap saling menghargai dan saling menghormati, akan terbina kehidupan yang rukun, tertib, dan damai. Terima kasih.